Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Kelompok 4, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi administrasi pendidikan dan ini merupakan tugas dari mata kuliah administrasi pendidikan. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan seperti yang tertera pada slide di samping saya ini. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui lebih dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Jadi kata administrasi pendidikan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu administrasi dan yang kedua yaitu pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan administrasi itu pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan. Jadi administrasi pendidikan dapat dikatakan sebagai pelayanan atau pengabdian kepada pendidikan guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian di setiap praktek manajemen itu di dalamnya pasti terdapat administrasi, di mana administrasi merupakan tataran yang menentukan tujuan dan menyusun kebijaksanaan secara terencana atau penentu apa yang dikerjakan atau dilaksanakan seseorang, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Sedangkan manajemen merupakan aksi dalam menerapkan rencana yang sudah ada dalam administrasi atau disebut sebagai pelaksana atau pelakunya. Materi yang kedua yaitu katalis-katalis utama bagi pendekatan perilaku dalam administrasi pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan katalis. Katalis adalah sesuatu yang dilakukan atau apa yang dilakukan itu adalah sebuah usaha untuk mempercepat sebuah hasil yang ingin dicapai atau sebaliknya. Sedangkan katalisator adalah pelaku atau orangnya, di mana orang ini mampu melakukan perubahan atau mempercepat suatu peristiwa. Katalis utama maksudnya itu upaya-upaya khusus dan penting untuk dilakukan secara tepat untuk memperoleh hasil yang tepat sasaran. Intinya, katalis-katalis utama bagi pendekatan perilaku dalam administrasi pendidikan adalah komponen yang menjadi stakeholder dalam lembaga pendidikan atau pandai memberikan contoh, tingkah laku, cara, usaha, apresiasi yang tepat dalam administrasi pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai teori administrasi pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teori. Jadi, teori adalah seperangkat hubungan antara konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan generalisasi yang mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku dalam organisasi pendidikan secara sistematis. Jadi, dalam administrasi pendidikan ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori klasik, yang kedua yaitu teori neoklasik, dan yang ketiga yaitu teori modern. Jadi teori klasik adalah teori yang beranggapan bahwa para pekerja atau manusia bersifat rasional, berpikir, dan logis. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori neoklasik. Secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusia. Dalam teori neoklasik, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial masyarakat atau karyawannya sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori modern. Teori ini muncul karena ketidakpuasan bagi kelompok dan tokoh yang lain terhadap teori klasik dan teori neoklasik serta perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien. Materi yang keempat mengenai sekolah sebagai suatu jenis organisasi dan sistem sosial. Apa sih yang dimaksud dengan sekolah sebagai suatu jenis organisasi? Sekolah sebagai suatu organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Kemudian, apa yang dimaksud sebagai sekolah sebagai sistem sosial?
Sekolah bisa dikatakan sebagai sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan, interaksi, konfrontasi, konflik, akomodasi maupun integritas yang menentukan dinamika para warga di sekolahnya. Baiklah, materi selanjutnya itu struktur birokrasi dalam sekolah dan hubungan otoritas di sekolah. Sebelumnya kita harus mengetahui lebih dulu pengertian dari birokrasi dan otoritas. Jadi, otoritas diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak yang berada di tingkat bawah dibandingkan dengan yang berada di tingkat atas. Kemudian, pengertian otoritas. Otoritas adalah kewenangan atau suatu bentuk kekuasaan seseorang atas diri orang lain. Adapun struktur birokrasi dalam sebuah organisasi, di situ ada ketua, kemudian di bawahnya ada sekretaris, kemudian ada bendahara, dan ada lembaga-lembaga lainnya yang biasa diistilahkan dalam bidang-bidang tertentu. Dalam skema birokrasi yang terdapat di sekolah, yang pertama itu yang berada di paling atas adalah kepala sekolah sebagai manajer, kemudian di bawahnya ada tenaga kependidikan, dalam hal ini guru dan staf. Kemudian di bawahnya ada orang tua, di mana di sini itu staf dan orang tua itu sejajar. Dan di posisi terakhir itu ada peserta didik sebagai objek pendidikan. Jadi semakin tinggi bagan organisasi yang dituju, maka semakin tinggi pula otoritas yang akan dimiliki. Materi selanjutnya mengenai teori motivasi insentif. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari motivasi dan insentif terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan motivasi, motivasi adalah sebuah dorongan yang membuat orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara motivasi mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku. Dalam belajar itu terdapat dua jenis motivasi belajar. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik itu terdiri dari minat yang tinggi, kesadaran, adanya dorongan untuk belajar, ingin menguasai nilai-nilai dalam pelajaran, dan belajar adalah sebuah keharusan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini terdiri dari memberikan angka, memberikan hadiah, kompetensi, ego involvement, memberikan ulangan, mengetahui hasil, ujian, bahkan memberikan hukuman. Kemudian, apa yang dimaksud dengan insentif? Insentif adalah kompensasi berupa penghargaan atas hasil kinerja karyawan yang baik. Dengan kata lain, itu pemberian apresiasi atau atas performa kerjanya. Pemberian insentif itu dapat berupa uang, apresiasi, atau lingkungan kerja yang baik. Jadi, dapat dikatakan di sini itu motivasi insentif adalah sebuah dorongan untuk bertindak dengan cara memberikan penghargaan atas hasil kinerjanya yang baik. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.